Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safika Umur Rahma, NIM E1A018085. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan ekosistem. Nah, di sini saya akan menanyakan apa itu ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, betul sekali. Ekosistem ialah sebuah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Komponen ekosistem bentuk ekosistem terdiri dari gabungan komponen biotik dan abiotik yang menjadi satu kesatuan. Adapun komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik ialah komponen fisik dan kimia yang berperan sebagai medium atau substrat yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Komponen abiotik terdiri dari senyawa organik, anorganik, serta berbagai faktor yang mempengaruhi persebaran organisme. Yang pertama, ada suhu. Suhu merupakan suatu proses biologis yang mempengaruhi temperatur tubuh organisme. Kemudian air. Air ialah komponen kimia yang sangat penting dan dibutuhkan setiap organisme untuk bertahan hidup. Sinar matahari. Cahaya matahari merupakan komponen kimia yang diperlukan oleh organisme dalam sebuah ekosistem, salah satunya untuk proses fotosintesis. Tanah dan batu. Tanah dan batu ialah unsur fisik dari sebuah ekosistem. Tanah dan batu ialah suatu tempat digunakan oleh organisme untuk bertempat tinggal dan berkembang biak. Dan terakhir yaitu iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca global yang dipengaruhi oleh posisi geografis suatu wilayah. Iklim yang berbeda akan menghasilkan ekosistem yang berbeda karena berpengaruh terhadap suhu, musim, dan persebaran organisme. Komponen biotik. Komponen biotik ialah organisme-organisme yang hidup dalam suatu ekosistem yang menjadi penyusun dan berpengaruh terhadap ekosistem, selain komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, pengurai, dan penghancur. Produsen merupakan makhluk hidup atau organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen ialah organisme yang menjadi konsumen atau memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lain. Kemudian dekomposer. Dekomposer ialah organisme yang berperan sebagai pengaruh komponen-komponen organik yang berasal dari organisme lain yang telah mati atau hasil sisa pencernaan. Kemudian penghancur. Penghancur ialah organisme yang mampu menghancurkan bahan-bahan organik yang bersumber dari sisa organisme yang telah mati. Hubungan ketergantungan antara komponen ekosistem. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah perpindahan energi dan materi dari proses makan dan gunakan. Rantai makanan terjadi dengan urutan tertentu, di mana setiap tingkat dari rantai makanan disebut dengan istilah tingkat trofik. Dalam hal ini, organisme pertama akan menghasilkan zat makanan dan inilah taraf trofik pertama atau produsen. Tanaman termasuk dalam kelompok produsen. Tingkat kedua ialah hewan pemakan tumbuhan atau konsumen primer. Berikut ialah hewan pemakan daging atau karnivora. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Berbeda dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan lebih mengarah kepada rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga jika dipetakan akan membentuk seperti jaring-jaring. Hal ini dikarenakan satu spesies makhluk hidup tidak mungkin hanya mengkonsumsi satu jenis makanan saja. Kemudian berbagai tipe ekosistem. Ekosistem terbentuk dari berbagai organisme, beragam dan pengaruh komponen-komponen lain akan menciptakan berbagai tipe ekosistem. Secara umum, ekosistem dikategorikan menjadi tiga, yaitu ekosistem air, darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem air ialah ekosistem berupa air atau perairan yang menjadi komponen abiotik dan atau habitatnya. Seperti contohnya yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut, ekosistem lamun, dan ekosistem sungai. Kemudian ekosistem darat. Ekosistem darat ialah suatu ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya terdiri atas daratan dan kondisinya dipengaruhi oleh iklim dan gangguan lingkungan.
Adapun contoh dari ekosistem darat yaitu hujan tropis, sabana, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem hutan gugur, ekosistem taiga, ekosistem tundra, dan ekosistem karsta atau gua batu. Selanjutnya, ekosistem buatan. Ekosistem buatan ialah suatu ekosistem yang dibentuk oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ekosistem buatan terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan yang spesifik, namun keanekaragaman yang terdapat pada lingkungan buatan umumnya rendah. Beberapa contoh ekosistem buatan, yang pertama bendungan, kemudian hutan tanaman produksi seperti hutan jati, kemudian sawah irigasi, sawah tadah hujan, tanaman perkebunan, serta ekosistem pemukiman. Sekian penjelasan materi terkait dengan ekosistem yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.